Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat Allah lah kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat diberikan kehidupan, diberikan nafas segar untuk terus dapat hidup di bumi yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kita selalu memperbanyak bersalawat kepadanya, kita berharap mendapatkan syafaatnya, menjadi umatnya yang terbaik di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk dapat sedikit menyampaikan hal ataupun sesuatu, bukan maksud untuk mengajari ataupun menggurui, namun seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sampaikanlah walau hanya satu ayat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 7 golongan orang yang akan mendapatkan syafaat ataupun naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tatkala pada saat itu di yaumil akhir nanti tak ada lagi naungan dari mana-mana pun kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu pemimpin yang adil. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Di kanan Allah Ar-Rahman, dan 2 tangannya adalah kanan, yaitu orang-orang yang berbuat adil dalam keputusan. Mereka juga terhadap keluarga yang ada di bawah kuasanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1827. Dari hadis ini kita dapat simpulkan bahwasannya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil dalam segi memimpin apapun itu. Seorang pemimpin dapat menggenggam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudahnya apabila pemimpin tersebut memimpin hal yang dipimpinnya dengan seadil-adilnya, sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang pemimpin dapat dengan mudahnya ataupun melangkahkan kakinya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya pula apabila pemimpin tersebut tidak memimpin apa yang dipimpinnya dengan seadil-adilnya dan tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah dan berhati-hatilah seorang pemimpin dalam memimpin apa yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua yaitu pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat sekarang ini kita sangat sulit menemukan seorang pemuda yang hatinya ataupun kehidupannya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah seorang pemuda yang tumbuh dewasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu
seorang yang hatinya selalu ataupun senantiasa bergantung kepada masjid. Maksud dari perkataan ini adalah seseorang yang selalu berkontribusi banyak untuk masjid. Dia mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya untuk selalu memakmurkan masjid. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu ataupun senantiasa banyak berkontribusi untuk masjid. Karena apa? Karena di dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya orang yang selalu bergantung hatinya kepada masjid akan mendapatkan naungan ataupun syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu tidak ada lagi syafaat ataupun naungan dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat atau naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dua orang yang saling mencintai, berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga kita termasuk daripada golongan ini. Kita berkumpul karena Allah, kemudian kita berpisah karena Allah. Yang kelima, seseorang yang akan mendapatkan syafaat atau naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu ataupun yaumil akhir kelak tidak ada lagi naungan dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang laki-laki yang ketika diajak berzina oleh seorang wanita, di mana wanita ini memiliki kedudukan yang tinggi ataupun yang cantik di suatu desa ataupun suatu wilayah, namun laki-laki tersebut mengatakan, tidak, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Beruntunglah seorang tersebut ataupun laki-laki tersebut ketika dia berada di posisi seperti itu, namun dia mengatakan sungguh dirinya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah seorang yang bersedekah, yang mana ia sembunyikan sehingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksud dari perkataan ini yaitu ketika hendak bersedekah, orang tersebut tidak mau terlihat ria. Dia bersedekah secara diam-diam ataupun tidak diketahui oleh orang lain. Namun jangan tidak bersedekah karena takut dianggap ria. Sesungguhnya itulah ria yang sesungguhnya. Maka dari itu, perbaiki niat, luruskan niat untuk selalu dapat berinfak ataupun bersedekah. Boleh kita bersedekah diketahui orang-orang, namun kembali lagi ke niat. Kita harus dapat memperbaiki niat kita. Jangan sampai ada niat ataupun dalam hati kecil kita perbuatan ria. Sesungguhnya ria itu sangatlah dilarang dalam agama Islam, dan Allah sangat membenci orang yang ria itu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, orang yang akan mendapatkan syafaat ataupun naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, kemudian ia meneteskan air matanya karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang mana pada sekarang ini banyak sekali orang berlomba-lomba berbuat kebaikan di saat keadaan ramai ataupun di khalayak ramai. Namun ketika dalam keadaan sendiri, mereka ataupun kita mungkin saja berbuat zalim ataupun berbuat hal-hal yang tak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di tujuh golongan ini, yang ketujuh, ketika dia sendiri namun dia memikirkan ataupun mengingat Allah kemudian meneteskan air matanya, sungguh itulah perbuatan yang mulia,
dan akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penyampaian saya yang singkat ini adalah teruslah berbuat baik, teruslah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, teruslah menjadi umat yang berguna, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim sama-sama kita kuatkan barisan kita, sama-sama kita menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kata-kata ataupun perbuatan saya yang salah. Saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Apabila banyak kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila banyak kekurangan, itu murni datangnya dari saya sendiri. Sebelum saya akhiri, saya mengajak semua pemirsa yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube ini dengan cara klik tombol like dan juga tombol subscribe dan juga di-share. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.